Salam dalam Yudi Setiawan, Suara 10. Pada video kesempatan ini, pada tanggal 20 Maret 2021, pada hari Sabtu, saya membuat video ini pada pukul setengah 8 malam. Video pada kesempatan ini akan membahas tentang eh, menyelesaikan masalah corona sebagai langkah awal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara termulia di muka bumi. Ya, Indonesia menjadi negara termulia di muka bumi. Baik, untuk memulai saya akan membahas mengenai kondisi saat ini. Kondisi saat ini kita sedang mencoba untuk recover dari atau pemulihan dari kondisi terpapar COVID corona dan vaksin sudah diberikan. Lalu kita melihat lagi ya penambahan kasus corona masih cukup masif sehingga PPKM masih diberlakukan sampai bulan April sepertinya, awal April. Lalu kita menilai kondisi sekarang ini seperti apa sih? Sembako belum terlalu mahal walaupun cabai mahal. Lalu daging belum terlalu mahal, belum ada banyak ledakan-ledakan harga. Jadi kondisi sekarang masih terlihat stabil. Bahan bakar minyak belum ada kenaikan, terus KPR rumah segala macam, bunga bank itu pun malah ya bahkan untuk pinjaman diperlunak bunga kreditnya. Lalu hal-hal lain dipermudah secara ekonomi agar ekonomi tidak ambruk. Tapi kita tidak bisa tutup mata. Itu seperti kita memiliki gubuk reot yang ditunjang oleh banyak tiang atau bambu penopang atau tiang penopang. Jadi betapa rapuhnya kondisi sekarang ini. Jika ada angin yang kecil pun bisa membuat kerusakan yang sangat buruk atau besar bagi kondisi kita sekarang ini. Lalu kita bisa lihat secara bukan sosiologis, secara psikologis masyarakat. Masyarakat akan cenderung menyimpan uang, tidak mudah untuk mengeluarkan uang sembarangan karena takut kondisi ke depan akan menjadi lebih buruk. Entah sembako mahal, entah terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, ada corona jenis baru lagi atau yang hal lain lah. Saya tidak bisa menebaknya dan tidak mengharapkan juga hal itu terjadi. Tapi kalau sudah terjadi ya yang terbaik adalah kita sudah mempersiapkannya. Jadi kondisi sekarang seperti apa? Orang-orang kini mulai beralih kembali untuk memperjuangkan ekonomi mereka. Ekonomi yang mereka harapkan bisa mengubah hidup mereka di masa yang akan datang. Mereka aktif bekerja, mereka kembali memproduksi bahan-bahan atau barang-barang dagangan. Terus perusahaan-perusahaan mulai beroperasi optimal, tapi ya para musisi atau para seniman juga sudah ingin sekali untuk berkarya lagi. Tapi nyatanya virus corona belum selesai dan entah kapan selesainya. Lalu kita menilai, jadi apakah virus corona ini masalah yang mendesak atau sangat mendesak atau memang paling mendesak atau ya bisa disebut masalah nomor satu di dunia saat ini. Saya berani menyatakan ya di luar dari sudut pandang agama ya. Agama menyatakan kan dosa masalah paling besar bagi umat manusia. Tapi untuk kondisi real masyarakat ya memang saya sebagai seorang Kristen mengakui bahwa akibat dosa corona muncul. Tapi untuk menjawab hal ini ya sekarang saya berani mengatakan bahwa corona adalah masalah terbesar untuk ekonomi, untuk kehidupan kita di masa ini dan di kondisi ini. Jadi dengan menyatakan corona paling mendesak, maka kita harus segera menyelesaikan masalah ini secepatnya. Kalau tidak, kita akan mengalami kerusakan yang berat dan lama untuk pemulihannya. Ada yang berani membantah ya silakan, atau tidak setuju dengan pendapat saya silakan. Tapi bagi saya coronavirus adalah masalah yang harus diselesaikan. Dan itu mendesak karena itu masalah yang terbesar di seluruh dunia bahkan. Jika kita bicara masalah agama ya masalah Islam ya untuk negara yang menganut Islam saja. Masalah Kristen
Ya, untuk negara yang menganut Kristen. Tapi ini untuk corona seluruh dunia mengalaminya. Bahkan taruhlah ada negara yang tidak begitu banyak yang terkena coronanya, tapi secara ekonomi, secara sosial budaya mereka terpengaruh juga, dan itu sangat buruk akibatnya dan efeknya gitu ya, maksudnya, dan hasil dari kehancuran itu. Lalu em, bagaimana kita memaknai corona? Ada orang memaknai secara dari sudut pandang agama, memaknai corona sebagai kutukan dari Tuhan, walaupun tidak banyak agama yang menyatakan itu. Tapi jika dilihat dari kondisi manusia yang penuh dengan nafsu, penuh dengan kemungkaran, atau ya kayak pikiran yang buruk, moral yang bobrok, ya wajar diberi kutukan corona. Tapi dari sudut pandang lain, ada sisi persaingan juga. Di saat corona, perusahaan-perusahaan tertentu sangat maju, sangat, dan perusahaan-perusahaan yang lainnya hancur. Dan corona pun muncul dari persaingan antara dua negara besar. Maksudnya bukan muncul dari, tapi muncul ketika berbarengan dengan persaingan dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dengan Cina. Dan kondisi seperti ini bukan membuat makin enak, tapi makin rumit. Jadi kita harus memaknai bahwa virus corona ini entah dari sudut pandang agama sebagai kutukan, entah sudut pandang ilmu pengetahuan sebagai suatu mutasi dari virus yang hidup, yang pasti akan menyesuaikan diri dengan kondisi. Ya, kalau kita secara logika, virus menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Berarti kondisi alam sudah berubah sangat drastis sehingga virus bisa menikmati mutasi yang lebih kuat. Jadi mutasi ini didorong oleh perubahan lingkungan, dan manusialah yang mengubah lingkungan. Itulah yang kita harus pikirkan. Jadi mari kita lihat betapa virus ini ada ya, bisa dimaknai dengan berbagai alasan. Tapi saya akan menyoroti hal yang lebih jauh dari itu, yaitu untuk menyelesaikan masalah ini dari sudut pandang ya orang yang positif. Tadi saya memandang dari sudut pandang yang negatif, tapi dari sudut pandang yang positif, virus corona itu mirip sebuah ujian yang berskala global bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh negara. Negara mana yang tidak kuat dan negara mana yang kuat untuk menghadapi masalah ini. Mereka yang terlatih, mereka yang siap, maka akan terlihat dan terbukti. Ya, sedikit sekali negara, mungkin Selandia Baru atau Vietnam mungkin katanya, yang sedikit sekali jumlah coronanya, tapi mereka pun secara ekonomi terimbas berat. Jadi ya sama saja ya, kalau tidak kena corona banyak tapi secara ekonomi pun mereka terimbas dan berat juga. Tidak bisa ekspor banyak, tidak bisa impor banyak. Dan apa yang indah dari kondisi seperti itu? Tidak ada yang indah bagi seorang negara yang terus mengandalkan dari sisi ekonomi ya kehidupannya. Jadi tadi saya menggambarkan corona sebagai masalah global yang seperti ujian yang berskala global bagi seluruh umat manusia. Dan jika ada manusia yang berhasil melewatinya, berarti dia adalah manusia yang menang, lulus ujian. Dan itulah yang harus kita maknai, bahwa kita pun harus mau untuk lulus ujian sebagai bangsa Indonesia. Dan mari kita lanjut lagi, bahwa kalau kita berhasil mengalahkan atau menyelesaikan masalah COVID-19 atau coronavirus, maka kita akan menjadi bangsa terhebat di muka bumi. Karena bangsa lain, Amerika, Cina pun dan yang lainnya belum bisa menyelesaikannya. Maka itu adalah suatu motivasi bagi kita untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu, kita memandang bahwa untuk menyelesaikannya kita harus mengetahui seberapa berat masalah corona itu. Corona itu beratnya adalah bagaimana mengubah perilaku individu menjadi disiplin, tahu kebersihan, lalu mengasihi orang lain, lalu mengasihi lingkungan juga agar tidak membuat mutasi corona semakin gawat atau semakin hebat. Jadi yang seperti itulah yang sulitnya untuk menghadapi corona itu. Masalah beratnya adalah untuk mengubah perilaku kita sendiri. Padahal corona atau virus corona itu bermutasi ya berdasarkan perilaku kita terhadap alam. Jika kita berlaku buruk terhadap alam,
alam akan semakin buruk sehingga memancing corona untuk menyesuaikan diri untuk menjadi lebih tangguh lagi. Tapi jika kita mau disiplin, mau mencintai alam, corona akan stagnan di sini setahu saya, seduga saya sebagai seorang awam, tapi ya tidak awam-awam amat, ya, tidak terlalu awam. Kalau alam semakin hancur, corona semakin bermutasi sangat kuat. Tapi jika alam begitu-begitu saja disayangi, bisa jadi kita yang tambah kuat dengan imunitas yang baik dan corona stabil aja begitu saja terus menerus. Ya setahu saya sih, seduga saya begitu. Mudah-mudahan itu bisa dibuktikan secara ilmiah oleh para ahli. Lalu berlanjut lagi ke topik saya, bukan masalah mutasi corona ini. Sekarang saya masalah menyelesaikan coronanya. Lalu jika kita menganggap bahwa corona adalah masalah berat, yaitu seberat kita mengubah perilaku seluruh manusia di bumi, maka jika kita menghadapi masalah berat secara logika, ada sebuah batu besar, kita tidak sanggup mengangkatnya, maka kita harus menggunakan alat berat atau kekuatan besar seperti kekuatan Superman atau Hulk atau apalah di film-film yang berbau superhero Amerika yang hanya hayalan ya. Ketika corona kita tidak pernah mendapatkan superhero seperti itu, malah superhero-nya adalah para pembuat vaksin, para orang-orang yang mau berdonasi bagi sesamanya dan yang lainnya, dan banyak lagi hal-hal yang orang-orang secara luar biasa di saat pandemi mereka mau berbagi. Lalu seperti tadi yang saya sebutkan, jika ada batu besar kita tidak sanggup mengangkatnya, maka kita butuh kekuatan besar atau alat berat untuk mengangkatnya. Maka di Indonesia saja dulu cakupannya, nasional ya, belum internasional. Nanti saya akan membuatnya menjadi internasional, karena memang percobaannya harus satu negara dulu, tidak mungkin di bawah satu negara, harus minimal satu negara. Indonesia, karena saya adalah orang Indonesia, dan jika berhasil di Indonesia, semoga negara lain bisa mencontohnya. Dan malu, karena Indonesia negara yang miskin dan tidak dipandang, mungkin dipandang sebelah mata. Tapi jika kita berhasil untuk menyelesaikan corona, seluruh bangsa akan melotot, karena hampir tidak mungkin Indonesia bisa menyelesaikan corona katanya kalau tanpa bantuan dari para pihak asing atau para ilmuwan asing atau negara lain yang membantu vaksin atau menjual vaksinnya kepada kita. Ya memang terima kasih dengan vaksin diberikan, karena kita memang belum mampu membuatnya, kita harus akui, bahkan membuat secara massal ya. Lalu dengan kekuatan apakah kita akan menyelesaikan masalah corona? Saya sebagai seorang yang belajar filsafat, dan ya teman diskusi saya adalah Ibu Dr. Embun Kenyawati Ekosiwi di Universitas Indonesia di jurusan filsafat, dan Ibu Embun menganggap saya sudah layak untuk mandiri dan sudah tidak dibimbing oleh beliau lagi. Beliau menganggap saya rekan atau teman berdiskusi tentunya ya. Lalu hasil dari saya berpikir filosofis atau berpikir secara filosofis, hasil saya berfilsafat lah, model gitulah, saya mendapati bahwa kekuatan besar itu adalah kekuatan cinta dan kebencian. Dan untuk di Indonesia, kekuatan besar cinta dan kebencian ini harus dalam satu entitas atau suatu kekuatan. Maka saya telah mendapati bahwa kekuatan terbesar di Indonesia adalah Islam. Islam adalah kekuatan terbesar di Indonesia. Tidak ada kekuatan lain di Indonesia yang sebesar Islam. Islam yang terbesar, nomor satu. Maka saya akan membuat kekuatan cinta Islam kepada agamanya untuk melawan corona, dan kebencian Islam terhadap dosa tentunya itu pun untuk melawan corona, karena ini masalah mendesak corona ini ya. Maka itulah yang harus dilakukan. Bahkan saya juga sangat menyesalkan kenapa pemerintah tidak menganggap Islam sebagai kekuatan terbesar di Indonesia. Pemerintah selalu menganggap pundaknya sangat kuat untuk menanggung beban corona ini. Padahal mereka harus tahu, pihak pemerintah, saya beritahu bahwa kalian tidak memandang pada Islam. Gunakanlah kekuatan Islam jika kalian bisa, itu saran saya. Tapi jika tidak bisa, maka izinkan saya untuk menyapa saudara-saudara saya kaum muslim yang beragama Islam. Gunakanlah kekuatan kalian untuk melawan corona di Indonesia. Hadiahnya apa? Kalian akan menjadi bangsa termulia di muka bumi, melampaui bangsa Yahudi, melampaui orang Amerika Serikat,
melampaui bangsa Cina yang ya sombong ingin menjadi negara terbesar di muka bumi dari sisi ekonomi minimal ya. Ya Amerika sudah menjadi negara terbesar dari sisi ekonomi dan nuklirnya. Cina berambisi untuk merebutnya, dan kita bukan berambisi. Kita menghadapi masalah dan kita akan membuktikannya. Jika kita berhasil menyelesaikan corona, maka Indonesia mengalahkan Amerika Serikat, mengalahkan Cina dalam hal penyelesaian pandemi. Dan itu adalah modal awal untuk menjadi negara maju, yaitu kemampuan atau persatuan. Tentu pasti untuk menyelesaikan corona, Islam harus bersatu di Indonesia sebagai Islam terbesar di muka bumi. Jadi, mari kita mengangkat masalah corona yang berat dan besar ini dengan kekuatan Islam yang bersatu. Bersatu cinta dan bersatu bencinya. Bersatu cinta untuk agama Islamnya dan bersatu bencinya untuk membenci dosa. Dosa ya kita bisa lihat karena orang sudah merusak alam, merusak pikiran manusia, sehingga sangat wajar corona datang ke dunia sebagai kutukan lah, entah sebagai apa, sebagai cobaan lah. Tapi kita mengambil dari sisi positif, yaitu sebagai tempat kita untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan kita masing-masing dan membuktikan bahwa Tuhan itu ada, dan membuktikan bahwa Islam adalah kekuatan terbesar di Indonesia. Dan mari kita maju. Ya saya memang seorang Kristen, saya akui, tapi saya tidak memandang sebelah mata atau menutup mata terhadap Islam. Karena kita ada dan kita saling menghargai. Lalu, pemerintah yang gagal untuk menggunakan kekuatan Islam ya saya harus sadar bahwa kalian sendiri secara keuangan pun tidak akan kuat terus-menerus menanggung corona, untuk membeli vaksin, untuk merawat pasien, untuk menegakkan disiplin para anggota masyarakat di seluruh Indonesia. Itu sangat mahal biayanya. Jadi apa sulitnya atau apa beratnya menggunakan kekuatan Islam? Apa ruginya menggunakan kekuatan Islam? Bahkan saya berani katakan bagi kalian yang mengaku Islam radikal, bahkan kebanyakan tidak diakui oleh saudara Islam lainnya, bahkan disebut teroris. Jadilah teror untuk corona, bukan untuk yang lain-lain. Karena corona adalah masalah terberat di muka bumi. Jika kalian mencintai agama kalian dengan cara radikal adalah melawan corona, pasti itu akan membuat kalian disegani dan dikagumi. Bahkan agama kalian pun akan dikagumi, karena kalian menghadapi masalah terberat di muka bumi. Bahkan derajat dan harkat kalian pun, hai kaum Islam radikal, akan diangkat. Bukan meledakkan diri atau berlaku ekstrim, tetapi meledakkan corona dan berlaku ekstrim terhadap corona, sehingga masalah ekstrim ini bisa diselesaikan. Itu untuk yang radikal, tapi saya berbicara tentang Islam secara umum. Lalu kita akan berlangkah lagi untuk hal yang lebih jauh lagi. Jika kalian mungkin umat Islam, ya saya berani memajukan diri saya sebagai orang yang mau menggunakan kekuatan Islam atau memotivasi ke umat Islam untuk menyelesaikan masalah corona. Umat Islam, saya Yudi Setiawan, saya ingin menyatakan bahwa saya tidak akan mengambil keuntungan dari penyelesaian COVID-19 di Indonesia ini, karena saya tidak akan menerima gaji 1 sen pun dari pikiran yang sudah saya akan tidak menerima juga ya uang atau apapun. Dan ya saya akan hidup seperti ini saja, sudah cukup. Tuhan saya mencukupkan saya. Dan hal lain yang kalian harus tahu juga, saya tidak akan melakukan kristenisasi atau hal lain. Saya juga setuju dengan prinsip lakum dinukum walyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, dan itu cukup. Saya tidak mau melibatkan hal itu. Dan apalagi jika kita berhasil, ya silakan kalian ambil posisi sebagai bangsa termulia, ya Islam Indonesia sebagai bangsa yang terkemuka di muka bumi, bahkan mengalahkan bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi pun saya tahu tidak berhasil menghadapi corona. Buktinya New York City yang dikuasai oleh bangsa Yahudi itu besar coronanya, seperti itu kan. Lalu kita menghadapi corona, langkah awal saya akan memberikan langkah sederhana yang awal bagi seluruh umat Islam di Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau COVID-19 atau coronavirus. Langkahnya sederhana.
Mari kita galang bersama-sama, karena kita negara Indonesia belum bisa menciptakan vaksin sendiri, belum sampai vaksin merah putih pun belum diedarkan. Mari kita bersama-sama menegakkan protokol kesehatan secara radikal tentunya. Para pemimpin umat, para ustadz, para ulama, para kiai, para dai, para imam-imam masjid, para orang-orang yang mengaku dirinya Islam. Mari satu sama lain kita tegakkan disiplin, karena tahu artinya. Ya mungkin pandangan saya ini tidak banyak yang mengikuti, tapi dari orang-orang yang mau mengikuti, ya minimal ada 1% lah dari penduduk Indonesia yang mau berjuang untuk hal ini. Saya yakin akan ada impactnya. Walaupun kita tidak berhasil, ya tapi tetap sudah ada upaya untuk menggerakkan kekuatan terbesar di Indonesia, yaitu Islam. Jika ada orang lain selain saya yang bisa menggerakkan kekuatan Islam untuk melawan corona ini, ya silakan. Itu sangat membantu. Mari kita berbahu-membahu, walaupun beda jalur atau beda wilayah, tapi mari kita berjuang bersama. Karena manfaatnya akan kita rasakan bersama, keuntungannya akan kita rasakan bersama. Oke, selanjutnya. Tadi kan saya menyatakan langkah pertama, yaitu mari kita secara radikal bersama-sama menegakkan 3M. Sering mencuci tangan dengan kuku yang sudah dipotong tentunya ya, dengan sabun juga, di air mengalir, lalu memakai masker dan tidak memegang mata, hidung, dan mulut, lalu ya menjaga jarak, dan lain-lain, menjauhi kerumunan, itu pun adalah tambahan lainnya. Intinya kita secara radikal, baik dari ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, ya kaum tua apalagi yang harus lebih dilindungi karena mereka mungkin punya penyakit penyerta atau komorbid. Lalu sangat indah kita melihat jika hal atau kampanye penegakan 3M yang didalangi atau didasari oleh kekuatan Islam ini bisa menghasilkan hasil yang positif. Maka kasus COVID corona di Indonesia memang tidak bisa sampai 0%, tapi akan mendekati 0%. Dan bangsa lain akan iri dan tercengang-cengang oleh kalian, hai Islam. Kalian yang dianggapnya adalah bangsa yang radikal, yang tidak bisa diajak kompromi, tapi kalian terbukti bisa menyelesaikan masalah COVID-19. Bukankah itu hebat? Luar biasa. Saya berani memuji, dan saya tidak akan mengambil keuntungan. Saya tidak usah bersumpah demi Yesus Kristus Tuhan saya, tapi peganglah janji saya tidak akan mengambil keuntungan 1 sen pun, dan saya pun tidak melakukan syiar agama. Itu janji saya, dan kalian bisa memegangnya sampai saya mati. Sungguh, itu silakan kalian buktikan. Lalu jika masalah COVID-19 sudah bisa kita hadapi dan kita selesaikan, maka ada langkah selanjutnya. Mari kita bangun dunia baru, dunia yang berisi orang-orang yang mau mengasihi satu sama lain, menghargai iman satu sama lain, tidak merusak alam. Lalu kita akan membuat suatu tatanan dunia yang baru. Jika kalian Islam, buatlah tatanan dunia Islam. Karena setelah Indonesia selesai dengan COVID Corona, kan kita masih menghadapi seluruh dunia masih COVID. Dan itu harus diselesaikan juga. Maka kekuatan masing-masing di masing-masing tempat itu ya berbeda-beda. Jadi ya gunakanlah kekuatan yang terbesar di masing-masing tempat itu. Setelah Islam di Indonesia, ya mungkin Hindu bagi India, Konghucu dan Zen atau apa dibagi Cina, ke Kristen, Protestan, dan Katolik untuk di Amerika dan Eropa. Seperti itulah. Ya saya tidak tahu ada hal-hal lain apa dan hal agama, tapi agama yang telah membantu untuk menyelesaikan masalah corona itu adalah agama yang saya berani sebut mereka dekat dengan Tuhannya, dan Tuhannya terbukti ampuh untuk menyelesaikan COVID corona. Terbukti bahwa dia adalah Tuhan, maksudnya bukan mereka, maaf, bahwa dia adalah Tuhan. Dan mari kita lihat bagaimana pelaksanaannya. Saya menantang bagi kalian umat Islam, mari kita berjuang bersama-sama untuk menyelesaikannya. Dan ada berapa banyak pemikiran yang saya miliki untuk membuat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa
termulia di muka bumi, dan itu akan saya berikan secara cuma-cuma gratis. Karena saya ingin melihat bangsa yang dihina ini. Saya pun termasuk dalam bangsa Indonesia, walaupun saya ya keturunan Cina, beragama Kristen pula, tapi saya pun merasakan dihina oleh bangsa lain. Bahkan saya pun tidak akan diaku oleh negara saya di Cina sana. Maksudnya negeri leluhur saya. Saya adalah Indonesia. Mari kita berjuang, hai Islam. Kalian adalah kekuatan terbesar dan satu-satunya yang mampu menghadapi corona di Indonesia ini. Upah jika kalian bisa menyelesaikan masalah corona, ya kalian akan menjadi bangsa termulia di muka bumi, melampaui bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi kan mengklaim sebagai bangsa terkuat, terkemuka, nomor 1 di muka bumi. Tapi mereka sampai saat ini terbukti tidak bisa menyelesaikan COVID-19 walaupun mereka menemukan vaksin. Jadi jika kita bisa menyelesaikan COVID-19, inilah ujian. Bangsa Yahudi pun tidak lulus. Jadi jika kita bisa lulus, maka kitalah yang bangsa terhebat atau terkemuka atau termulia di muka bumi, melampaui bangsa Yahudi. Saya Yudi Setiawan dalam Suara 10, dengan ketulusan dan tekad bulat dan kejujuran, mari kita berjuang. Saya bisa ditemui di Car Free Day hari Minggu pagi pukul 6:30 sampai pukul 7:30 di dekat Polsek Bundaran HI, dekat tiang listrik di depan Hotel Pullman. Itu yang bisa saya informasikan. Sekian dan terima kasih. Salam dalam Suara 10. Saya Yudi Setiawan atau disebut L1, menyatakan sampai jumpa dalam pemikiran yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.